Jujur nih geng ya, gue anak mantan kepala sekolah. Bapak gue dulu kepala sekolah dan pernah terjadi kayak gini. Nah, kalau di daerah gue ya, di Aceh Barat Daya namanya, kalian boleh cari tahu deh. Kalau untuk saat ini ya, pemimpinnya, bupatinya itu bagus banget. Tapi dulu ya, dulu bupatinya itu dinasti banget. Jadi siapa yang jadi bupatinya itu yang bakal jadi kepala dinas, kepala sekolah itu keluarganya doang. Gue nggak perlu sebut lah siapa orangnya. Nah, setelah ganti bupati yang sekarang, itu lebih better. Nggak ada dinasti-dinastian, lebih better ya. Tapi ya, untungnya bokap gue udah pensiun. Dulu, pas bokap gue jadi kepala sekolah, tuh kayak gini nih. Bokap gue nggak negur siapa-siapa, cuma karena tidak berpihak kepada salah satu calon bupati. Pas bupati itu terpilih, bokap gue langsung diturunin. Dan kejadiannya sama banget kayak gini. Anak-anak sekolah itu pada ngumpul nangisin pamitnya bokap gue. Karena bokap gue itu bikin sebuah kebijakan yang bagus banget di sekolahnya. Ada ekstrakurikuler yang mana di setiap hari Jumat atau Sabtu mereka tuh nggak belajar akademis tapi lebih kepada olahraga, karate, bola dan segala macam, dan itu cuma sekolah bokap gue yang ada. Dan ketika pulang sekolah bokap gue itu meminta murid-muridnya mengumpulkan semua sampah-sampah plastik yang ada di sekolah lalu dikumpulkan menjadi satu ya, khusus plastik doang, dan itu bakal dijual ke pengepul, ke pemulung. Uangnya itu setiap berapa bulan atau berapa tahun mereka pakai untuk makan bersama. Bokap gue pernah bikin program gitu. Tapi tiba-tiba ya dalam satu waktu bokap gue langsung dipecat. Tush, selesai. Jadi guru biasa bokap gue di saat itu. Itu namanya apa ya? Di kursi panjangkan. Makanya kejadian yang terjadi kepada Pak Roni ini, gue nggak percaya kalau ini semacam reshuffle atau semacam ya pergantian jabatan yang normal. Karena tiba-tiba banget. Katanya Pak Roni sudah menjabat selama 10 tahun alias 2 periode. Dari mana? Menjabat di SMPN 1-nya kan baru tahun 2023. Kalau dihitung sampai 2025, emang udah 5 tahun? Belum kali Pak, ya kan? Nah makanya kejadian kayak gini nggak bisa bohong. Ini bukan karena alasan yang normal, tapi justru karena ego pemimpin. Nah, jadi dikatakan ya, Pak Roni ini kan sudah digantikan oleh seseorang yang bernama Kusno. Entah siapalah itu ya. Nah, jadi pada saat itu Pak Roni fix dimutasi. Dari sini timbul pertanyaan, apa alasan Pak Roni tiba-tiba dimutasi secara mendadak? Kalau memang ini resmi, harusnya sudah dari jauh-jauh hari Pak Roni ini diberitahukan. Nah, apakah benar karena dia menegur anak wali kota tadi? Nah, sementara ya sudah ada klarifikasi dari seseorang yang bernama Pak A. Darmadi yang membantah hal ini. Nah, kita lihat pada kenyataannya nih. Pak Darmadi ini menyebutkan satu dari sejumlah alasan pencopotan Pak Roni ini, yaitu soal chat yang gak senonoh yang dilakukan oleh oknum guru olahraga kepada siswi SMPN 1 Prabu Muli beberapa waktu lalu. Tuh salah satu kata Pak Darmadi. Kasus guru mengirim chat mesum ke siswi ini heboh di tanggal 28 Agustus kemarin. Dan ada seorang guru berinisial D dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dan D ini adalah guru olahraga yang sekaligus diberi tugas sebagai pembina futsal. D ini kemudian dimutasi ke instansi lain di luar dinas pendidikan dan diberikan sanksi dengan dinonaktifkan sebagai guru. Dan Inspektur Pemkot Prabu Muli yang bernama Indra Bangsawan menjelaskan bahwa D ini sudah mengakui perbuatannya dan kasus tersebut berakhir dengan damai. Nah, kasus inilah yang diduga kuat menjadi penyebab kenapa Pak Roni dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Gak masuk akal kan, geng?